Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Allahumma hamdan. Bapak Ibu yang berhormati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh dan bagi jamaah taklim subuh Masjid Hidayah Islam yang berhormati Allah, alhamdulillah kesempatan wonten enjang menika itu diparingi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Warga sareng-sareng salat subuh ganti jamaah. Warga sareng-sareng kita laksanakan apa yang kita berdawai kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangso dalam suasana yang mungkin sebagian di antara kita ini kasrepan ya, ada yang sudah mulai dingin ini di waktu-waktu ini. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bersuudzon ya. Karena dengan berhusnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya ya. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas untuk kita semuanya dalam beribadah ini mestinya sesuai dengan ukuran kadar kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita ini mampu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menetapkan kepada kita kecuali sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Maka disebutkan ya, di dalam Al-Quran ya, kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah tidak lain yang pertama memurnikan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka itu tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, dengan mukhlishina lahu-d-din. Mukhlisin itu memurnikan ya. Yang niat ibadah kita ini hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hal yang lain. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tujuannya adalah supaya kita ini dicintai oleh Allah dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kita supaya dicintai, dikasih sayangi oleh Allah dan juga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga tujuan ibadah, Bapak Ibu. Ya. Jadi tiga tujuan ibadah ini yang penting bagi kita semuanya. Ya. Saya ulang, yang pertama tujuan kita ibadah itu hanya memurnikan ya. Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, hanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain ini ya, tidak ada yang lain. Jadi kenapa saya beribadah? Karena memang ingin memurnikan ketaatan kepada Allah ya. Maka ketika kita memurnikan ketaatan kepada Allah, ada kaidah ibadah itu tidak boleh kita lakukan ya, suatu ibadah itu kecuali memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ibadah kita itu bagus, ibadah kita itu baik, tapi ternyata ibadah itu sudah sayunuhum fil hayat itu jadi prasangka. Banyak orang ini sekarang beribadah mengeluarkan biaya banyak, mengeluarkan tenaga, pikiran, kadang-kadang menyita waktu. Tapi ternyata ibadah yang dia lakukan itu hanya durna sayuh, hanya prasangka saja. Sementara tidak karena meniatkan itu perintah Allah, memohonkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali. Maka mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini itu hanya dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam ayat tadi disebutkan beribadah itu hanya untuk kita bagaimana supaya dicintai oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana. Jadi supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Jadi kita beribadah kepada Allah itu caranya tadi dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan bagaimana kita beribadah. Yang kedua niatnya untuk supaya dicintai dan dikasih sayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah dicintai, dikasih sayangi oleh Allah, apapun yang menjadi problem, apapun yang menjadi hal-hal yang ada di dunia ini akan semuanya dimudahkan oleh Allah. Jadi kenapa saya ibadah? Ya ibadah itu hanya untuk kepengen kita itu dicintai dan disayangi Allah. Yang pertama tadi, kenapa kamu ibadah? Kenapa kita ibadah? Karena kepengen kita dalam rangka melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tujuan ibadah itu untuk apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, supaya dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tiga itu. Tidak ada kita kenapa ibadah menentuk ganjaran segede, menentuk apa yang kita niatkan begitu. Yaitu bagian dari memang jaminan orang-orang yang sudah taat kepada Allah. Jaminan orang-orang yang beribadah Tuhan, yang mencari kecintaan dan kasih sayangnya Allah, dan orang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis. Itu ibadah yang kita lakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun sudah amalan yang kita lakukan itu, tetap oleh Allah itu, kalau itu amal baik akan dibalas dengan kebaikan. Itu hukumnya pasti. Tidak usah khawatir sholat subuh kita ini oleh Allah akan dikasih pahala atau tidak. Nah tinggal niatnya itu ada dalam diri kita itu tiga itu tadi atau tidak, ketaatan atau tidak kita sama Allah. Yang kedua, ingin dicintai dan disayangi oleh Allah atau tidak. Yang ketiga, kita ini ingin memang untuk diampuni kesalahan dan dosa kita oleh Allah atau tidak. Jadi ngopo sholat subuh main suki, nah ini kan ya anak-anak sesuki. Kalaupun dengan sholat subuh itu kita bisa kaya, bisa suki, itu bagian dari nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah karena ketaatan, karena kasih sayangnya Allah, karena kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang ada ayat-ayat di dalam Al-Quran memotivasi dan itu akan diberikan oleh Allah. Contoh sholat itu disebutkan wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaika la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Itu ada dalam surat Thaha itu 132 itu. Contoh
contoh aja ya. Dengan diperintahkannya sholat itu untuk keluarga kita, untuk sholat itu, maka Allah akan memberi jaminan kepada kita. Nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak akan minta rezeki kepadamu, tetapi kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Ini contoh aja sholat. Ada pasti itu hukumnya oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Lah kita melakukan amal. Tapi tidak boleh kita kurang boleh sholat saja. Kok yo men ngene wae ora ono perubahane. Kok harus bendino nglakoni sholat. Memang ada jaminan dari Allah. Mungkin ada kesalahan kita di dalam meniatkan ibadah. Jadi pokok niatan ibadah 3 tadi. Yang pertama, memurnikan ibadah itu hanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menjalankan ibadah itu hanya kepingin kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, kecintaan dari Allah. Yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya kita itu mendapatkan ampunan Allah. Kalau 3 itu sudah, otomatis sudah yang keempat yang namanya pahala dapat sudah. Ya, pasti dapat. Puasa, kita puasa. Kalau ini kan terus kita menikah siang ini. Ya, siang dia mulai Asyura. Memang nanti ketika yukam filusan atar mati akan dihapus dosa kita setahun yang lalu itu akan dihapus. Ya, pasti. Cuma bagaimana tadi syaratnya? Yang pertama adalah kita itu dalam rangka melaksanakan ketaatan kita sama Allah. Yang kedua memang dalam rangka kita ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam rangka mengikuti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dilaksanakan oleh Nabi dalam rangka kita untuk menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga itu ampunan. Jadi udah puasa yang kita lakukan itu. Dan jaminan orang yang puasa itu la'allakum tattaqun, dia akan menjadi takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pasti. Orang kalau sudah bertakwa itu ya udah kata Allah dunia dan akhiratnya dijamin. Dunianya apa bentuk jaminannya? Ada banyak itu ayat contohnya ya. Di dunia ini bagi orang-orang yang bertakwa itu apa itu dalam surat At-Tolak itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dia di dunia ada 3 itu. Yang pertama, kehidupannya setiap kali ada masalah kasih jalan keluar. Dikasih rezeki yang arahnya tidak disangka-sangka. Dia akan dicukupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bagi siapa? Orang-orang yang beribadah memurnikan ibadahnya. Oke. Mau kok kosong? Ini anaknya ketompo gitu ya. Biar kuliahnya nanti diterima, biar kerjaannya diterima. Itu bagian dari nilai ketakwaannya saja. Kalau memang ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ibadah kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ketaatannya, karena datangnya cinta dan kasih sayangnya Allah, karena ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis sudah ini pasti apa yang kita minta ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang belum, ada yang ini mesti ada yang mungkin bagian kita ibadah itu ada yang salah. Mau dikurangi, jangan terus kita bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah diingatkan oleh Allah. Surah Ali Imran tadi yang saya baca ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau jika kamu benar-benar mencintai ya maka ikuti aku. Ya.
Jadi mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, dan Allah akan menghapus, ya, mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka Bapak dan Ibu, itu ukuran ibadah, ya, ukuran ibadah semacam itu, ya. Maka kita ini di dalam ibadah ini sering, mungkin seperti Ustaz Iqbal, kita semuanya ini saling mengingatkan di antara kita. Apa? Tidak boleh kita berlebih-lebihan, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan ukuran. Jadi tidak boleh kita itu berlebih-lebihan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita itu ingin beribadah untuk mencari ketaatan. Memang kita kepengen lebih dicintai, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepengen, ya, apa-apa yang kita minta ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang iya. Ya. Ada satu hadis yang panjang ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ya, ini disampaikan dari Anas, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, ya. Qala, dikatakan ja'a salah satu rohtin, datang kepadanya 3 orang rahib, 3 orang ahli ibadah, begitu. Ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada rumah salah seorang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ahli ibadah itu, ya, bertanya, yas'alu an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertanya mereka tentang, ya, ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ahbiru ka'annahum taqaluha, ya. Dalam hal ini bahwasanya orang tadi, ya, yang datang di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bertanya tentang bagaimana itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Lalu setelah mereka itu beritahukan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menganggap ibadah beliau itu masih sedikit. Ibadah orang-orang yang ahli ibadah itu merasa sedikit, ya. Yang menceritakan, ya, istri Rasulullah SAW kepada 3 orang ahli ibadah tadi diceritakan, ini loh ibadahnya Nabi, ibadahnya Rasulullah SAW, ya, itu semacam ini, ya. Lalu orang yang ahli ibadah itu merasa dirinya itu beribadahnya masih kurang, ya, dirinya ibadahnya masih kurang. Aina minna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, ya. Padahal, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, bahwa Rasulullah itu adalah, ya, orang yang sudah pasti, ya, diberikan ampunan atas semua dosa-dosa, ya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang, ya. Jadi Rasulullah SAW itu kan sudah dijamin maksum, sudah terjaga, dosa-dosanya akan diampuni ketika memang ada kesalahan sebelumnya, dan dijaga untuk dosa-dosa selanjutnya, ya. Lalu disitulah terjadi diskusi dari 3 orang ini, ya. Lalu dari 3 orang ini berusaha melaksanakan satu amalan, gitu, ya. Nah, jadi 3 orang ini melaksanakan satu amalan yang disebutkan dalam keterangan ini, supaya apa? Ya, dia lebih dicintai oleh Allah, lebih diampuni oleh Allah, gitu, ya. Amma ana fa ashalla lail abadan. Lalu diceritakan bahwa saya ini adalah sholat, ya, malam abadan, semalam suntuk, ya. Yang lain waqala apa? Wa ana asumu ad-dahra abadan. Saya ini puasa, ya, terus menerus abadan. Walau uftiru, dan saya tidak berbuka, ya.
Wa qala akhar, dan berkata yang ketiga yang lain, wa ana atazilu nisa fala antazawwaju abadan. Saya menjauhi wanita dan saya tidak menikah selamanya. Itu. Maka baca Rasulullah SAW ilaihim, ya, datang saat itu Rasulullah SAW kepada mereka. Waqala, dikatakan, ya, antumul ladzina qultum kada wa kada. Apa benar kalian mengatakan dan melakukan seperti ini, gitu. Amallahi. Maka Rasulullah ketika mendapatkan kabar dari istri Rasulullah SAW yang datang tadi 3 orang tadi menceritakan, ya, dia itu kepengen seperti halnya Nabi, ya, ya. Karena Nabi sudah dijamin pasti diampuni dosa-dosanya, ya, yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang itu. Maka 3 orang tadi diceritakan oleh istri Rasulullah kepada Rasulullah SAW bahwa ini tadi ada 3 orang yang datang. Ini. Dia sholat malam semalam suntuk, dia sampai tidak tidur. Ya. Dia melaksanakan ketaatan dengan puasa, ya, terus menerus dan tidak berbuka. Ini. Dan dia sampai menjauhi wanita sehingga dia tidak menikah. Maka saat itulah Rasulullah SAW mendatangi ketiga orang tadi. Baca Rasulullah SAW ilaihim faqala, beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kada wa kada. Apa kamu mengatakan tadi, menceritakan semacam ini? Ya, 3 tadi, ya. Amma wallahi inni la'asakumullahu, ya. Bahwa disitulah Rasulullah Muhammad SAW, ya, mendatangi mereka seraya bersabda, kalian itu mengatakan begini, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam penjelasannya bahwa beliau mengatakan, wa amallahi inni la'asakumullah, ya, wa atqakum lahu. Saya ini orang yang paling, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa. Lakin asumu wa aftiru. Tetapi aku ini puasa, tetapi aku juga berbuka. Wa usalliya, ya, saya juga sholat itu, ya, tetapi wa arqud, saya juga istirahat. Saya juga tidur, saya istirahat. Wa tazawwaju nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang dia itu menyelisih dan tidak melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahku, yang tidak senang dengan sunnah-sunnahku, kata Nabi, falaysa minni, maka orang itu bukan termasuk umat golonganku. Jadi Bapak dan Ibu, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam penjelasan ini, ya, kita beribadah itu hias, kita oke beribadah. Ini. Tetapi ingat, ada batasan-batasan kita ini untuk beribadah. Jadi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai manusia ini ada amanah. Ada amanah. Jadi ada amanah, 3 amanah yang harus kita pegang. Amanah yang pertama adalah amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita amanah yang pertama, beribadah. Tapi juga ada amanah yang kedua. Amanah yang kedua itu siapa? Adalah diri kita ini amanah. Diri kita itu amanah. Jadi badan kita ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ya, amanah Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di sekitar kita itu amanah. Ya. Entah itu istri, entah itu anak, entah itu mungkin tempat pekerjaan kita, atau apa saja yang ada di lingkungan kita. Ya. Kalau jadi Pak RT ya lingkungan RT-nya, ya. Kalau jadi Pak RW lingkungan RW, itu amanah.
Jadi ada 3 amanah ya. Yang mana itu harus kita emban ya. Yang pertama jadi amanah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana amanah kita ini kepada Allah ya. Jadi kita kepada Allah, maka menunjukkan memang kita harus beribadah. Sesibuk apapun, keadaan apapun, kita itu tetap beribadah. Tetapi ada batasannya, tidak boleh berlebihan. Ala tasaddadu fiddin sampai disebutkan. Oh, cuma sepisan-pisan kita itu ngabuk-ngabuki dalam urusan agama. Kita akan bola-bau, kita akan kalah. Dan itu tidak ada batasannya. Kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi digambarkan Rasulullah itu puasa tetapi juga berbuka. Rasulullah itu sholat malam tetapi juga istirahat. Beliau juga melaksanakan menikah, artinya mengurus keluarga. Tidak menjauh dari itu. Terus rahim dia menjauh dari dunia luar, menjauh dari berkeluarga dan sebagainya. Tidak. Ini Rasulullah SAW. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, ada 3 amanah ya, yang harus kita lakukan ini. Ya. Tadi yang pertama tadi kita kembali nih, amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Maka oke lah kita itu ibadah. Sekarang ini banyak orang-orang yang ibadah ini sangat berlebihan. Contohnya tren di bulan Muharram ini nanti sampai Rabiul Awal gitu, banyak sekali ya. Orang itu beribadah mendatangi tempat-tempat tertentu gitu, ya. Sampai mengorbankan harta ya, sampai mengorbankan waktu, keluarga ditinggal gitu ya. Ini dalam rangka dia seakan-akan beribadah dia ya. Ya. Tapi malah musyrif ya. Kalau kita itu akan bepergian, akan ziarah, akan apa ini, cukup kita ini dengan kata Nabi la tasaddadu biriha. Kita tidak boleh mengada-adakan, nganak-nganake ya, sampai berkorban ya, kecuali mendatangi 3 masjid ya. Ilah bisa sadir masjid, kecuali 3 masjid tok, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tinggal 3 tok itu ada. Yang lain itu tidak perlu kita ngoyo. Sekarang ini banyak orang-orang ini ngoyo. Di desa-desa itu sering yang pesakit, panen, terus lumpuh-lumpuh gitu ya. Hanya habis untuk keliling dari mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dia keliling gitu. Nanti pulang dia bekerja lagi, nantur meneh, berusaha lagi, nanti habis untuk itu. Boleh kok berziarah itu tidak dilarang. Tetapi kalau terus ngepenke gitu ya. Kalau ngepenke datang aja ketika masjid ini pasti diberkahi sudah. Ini Nabi kok yang ngerti kok. Sampai di lampu dewe niku nabung-nabung, terus kita itu sampai. Tidak ada orang yang mendatangi 3 tempat ini yang tidak diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tempat-tempat itu memang tempat yang dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di tempat kita tidak ada. Tidak ada tempat yang dibarokai oleh Allah itu seperti hanya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sekali sholat saja itu pahalanya berapa? 100.000. Itu sekali sholat saja. Kalau kita itu bisa sholat beberapa sholat coba di masjid itu berapa kali lipat kebaikan kita ya. Dengan cara tadi ibadah itu harus 3 tadi di awal tadi, kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kita sama Allah ya, dalam rangka kita ini benar-benar ingin dicintai dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dalam rangka kita mohon ampunan kita kepada Allah dalam kita melaksanakan ibadah itu.
Maka tidak orang yang setelah datang di 3 masjid, contoh Masjid Haram, Masjid Nabawi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan, tapi dengan catatan niatnya benar ibadah. Wong saniki oke wong ke sana itu niatnya hanya tren ya, niatnya hanya viral, niatnya hanya nah ini juga nanti pulang biar pulang boten untuk nopo-nopo ya sudah dapatnya viral itu dapatnya. Ada yang niatnya ya hanya saya punya dosa supaya dosa saya diampuni oleh Allah. Nanti pulang dia bikin dosa lagi. Ini kan banyak ini. Tapi diniatkan katanya itu, insya Allah juga. Ya, Allah bisa Allah mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala bisa. Kalau kita mau akan ziarah. Kalau memang kita akan ziarah kubur, ziarah apa? Ya kita datangi ini makam-makam sekitar kita ini. Ya, ini di belakang ini makam. Ya. Kita lihat di situ. Iya. Besok saya akan dimakamkan di sini. Ya, kan begitu. Ya. Jadi kadang orang berlebih-lebihan, ya, tetapi justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Tekan omah malah padu. Ya, tekan omah malah geger, ya, tekan omah malah loro kabeh awake, gitu ya. Cerita wah turune ning jero bis sih, loro kabeh awake gitu. Sebagai tidak ada nilai kebaikan. Saya bukan melarang ziarahnya, ya. Tetapi kalau kita itu sampai berlebih-lebihan, ini tidak dapat manfaat apapun. Ya. Kita tidak mampu mendapatkan manfaat apapun. Ya, jadi ini monggo silahkan saja kemana saja, tetapi saya ingat bahwa kita beribadah itu ada 3 hal dan kita tidak boleh berada-ada. Ini tugas kita yang pertama, amanah kita yang pertama. Ya, kita sebagai hamba Allah, amanah kita itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu harus pas, sesuai. Ya. Tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi dalam masalah urusan ibadah. Dan kita melaksanakan itu harus benar. Harus benarnya itu bagaimana? Sesuai tidak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan, ya, sepeninggalku besok itu ada orang-orang, ya, yang mana orang ini tidak bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang ini tidak bisa ditolong, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya. Karena orang ini, ya, bahasanya itu mengada-adakan suatu urusan, ya. Jadi mengada-adakan satu urusan yang urusan itu, ya, atau amalan ibadah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbuatan itu tidak pernah dilakukan, ya. Maka disebutkan di dalam pernyataan itu, ya, orang ini tidak bisa mendapatkan syafaat, tidak bisa mendapatkan pertolongan, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia mengadakan sesuatu yang sesuatu itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah Sallallahu sampai ini, di dalam hadis itu Rasul itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan umatku ya Allah, itu umatku, ya. Ya, kenapa saya tidak bisa mengangkat mereka, membantu mereka? Ini hadisnya saya bacakan. Ana baradakum ala haudi. Aku akan mengetahui keadaan kalian besok ketika berada di telaga, di haudi, di telaga. Ya. Disebutkan ana baradakum ala haudi. La yurfa'anna ilayya rajulun minkum hatta idza ahwanitu. Disebutkan di situ, dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Jadi
Rasulullah SAW di depan telaga itu dinampakkan keadaan umatnya, di keadaan orang-orang itu dinampakkan ini. Ya. La yarfa'anna ilai rajulun minkum hatta idza ahwaitu ya la ta'walahum yahtalidu duri gitu disebutkan itu. Fa aqulu ay rabbi ashabi. Ketika melihat keadaan ini umatnya ini ya di telaga Al-Haud itu disebutkan itu ya. Lalu orang ini dijauhkan dari Rasulullah SAW ya. Kenapa tidak terus didekatkan oleh kepada Nabi begitu ya. Lalu Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah, Rabbi ashabi, ya Allah, itu umatku ya Allah gitu. Itu umatku, jadi akan diselamatkan itu oleh Rasulullah SAW ya, di telaga Al-Haud itu. Jadi ini terjadi setelah Yaumul Qiyamah ya, Yaumul Hisab itu ya. Lalu ini umatnya Nabi sebenarnya ya, ini umatnya Nabi, tetapi tidak bisa ditolong oleh Nabi sampai Nabi Rabbi ashabi, ini umatku ya Allah, ini umatku gitu. Yaqulu la tadrima atadu ba'da itu ya. Disebutkan ya oleh firman Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi iya memang itu umatmu, tapi dia itu tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudah. Jadi orang ini sepeninggal Rasulullah SAW ini melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sajanya harus ditulungi itu. Ya. Ini umatku ini ya, di dalam riwayat yang lain innahu minni ya. Ya Rabb, mereka itu betul-betul pengikutku gitu. Dia itu mengikuti aku. Wa yuqalu innaka la tadri ma badalu ba'daka ya. Disebutkan itu Allah berfirman sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka itu telah mengganti ajaran-ajaran setelahmu ya. Diganti. Jadi kita gawe malahan perkara-perkara yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan itu banyak setelah sepeninggal ini banyak ya. Jadi banyak sekali perkara-perkara yang tidak dicontohkan ya. Nah maka kita harus hati-hati betul ketika kita perkara-perkara itu. Fa'aqulu sukon liman badal bakti disebutkan ini oleh Rasulullah SAW ya. Wah celaka itu ya. Kalau sampai ini orang ini tidak bisa diselamatkan liman badal bakti karena apa? Mengganti suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu mengganti dengan perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan ini kok zaman Nabi betulnya ternyata niki gitu loh. Nah, kita kan ya dulu itu keterbatasan apa gitu. Malah mengatakan bahwa Nabi itu kurangnya gitu ya. Belum lengkap itu mengadakan. Ini malah justru kita ini tidak mendapatkan ya, pertolongan ya dari Rasulullah Muhammad SAW disebutkan dalam keterangannya. Nah, jadi ketaatan kita sama Allah itu ada ukurannya. Ada ukuran. Jangan sampai kita rugi. Kalau kita mau mengadakan acara, mau mengadakan apa saja itu, ya monggo saja. Ya. Cuma kadang-kadang ya kita itu nyebut bablasan. Ya seperti inilah kemarin kita mengadakan buka puasa Yaumul Asyura itu memang boleh silakan karena memang ada puasa Asyura dan kita berbuka puasa dan di situ sebaik-baik bersedekah itu adalah memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Nah itu tepat itu. Tapi terus mengkhususkan seperti mungkin sedekah untuk anak yatim gitu ya. Nah ini memang boleh dalilnya tidak ada. Tapi karena itu sedekahan ya boleh monggo lah. Tapi jangan sampai nanti sedekah kuwi harus ditopo ning bulan Asyura sehingga ada istilah
bulan Suro kuwi bulan apa itu tanggal 10 Muharram itu hari rayanya anak yatim. Nah, ini saya meni hari raya ini di lah ini jadi kadang-kadang saya jadi bingung ini. Yang mesaknya anak yatim kemarin tuh. Dia keseret sana keseret sini tuh. Wah, jam terbangnya banyak itu sampai nangis itu ya. Kenapa? Engkau itu psikono begitu kan. Yang jemput di sini nih telat Pak, nangis di sini. Ya. Waduh ini keliru ini pendapat ini bahaya ini ya. Ya kalau kita akan memberi itu, tanya ini, wah nanti saya enggak nangis itu, ada yang nangis betul. Ya. Dikatakan Pak Bambang, nangis ya jadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ketaatan kepada Allah saja ada ukurannya, ada batasannya. Jangan berlebihan. Ini sama Allah ya. Tapi boleh, monggo lah. Ya, bersedekah ini silakan karena memang itu hari yang baik untuk kita bersedekah. Tetapi ampun kebablasan ya. Harus ukur. Jangan kita mengadakan sesuatu yang memang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bahkan kadang-kadang saya tuh bingung juga ada acara untuk anak yatim ini sedekah anak yatim nih. Lalu kita ikut makan-makan, padahal makan-makannya itu untuk anak yatim. Lah ini kan nggak bisa kita itu untuk anak yatim. Saya kalau disuruh ngisi kayak gitu biasanya, waduh. Ini ada nggak anggaran yang bukan untuk anak yatim itu? Oh ini ada tuh. Ya sudah kita pulang jadi ngisi pulang karena ini untuk anak yatim itu siapa? Orang-orang anak yang memang belum balik dan orang tuanya sudah meninggal dunia. Kalau gede ya semuanya yatim ini ya. Ini contoh aja. Tapi itu boleh bisa dilaksanakan. Tapi jangan sampai keliru ini kebablasan di dalam masalah urusan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti banyak perkara-perkara yang diadakan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam situ. Ya. Ini yang pertama ketaatan kita sama Allah. Yang kedua tadi ketaatan kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kita tidak boleh mendolimi diri kita sendiri. Kalau memang kita itu sakit, itu atau kita itu harus dicukupi. Tidak boleh kita itu menganiaya diri kita sendiri. Ya. Jadi dicontohkan tadi di dalam beribadah pun ada haknya pada diri kita. Ya. Kita kepada Allah ya oke, tetapi ada bagian diri kita yang harus kita istirahat, harus kita makan, harus kita urus, gitu harus. Ini kadang-kadang kita lupa. Ya. Apalagi ya, seperti bulan-bulan ini yang disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kau berbuat zalim pada dirimu sendiri. Zalim itu kan waktu saya laisa fi mahalihi, itu kan zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Untuk diri kita itu kalau nggak pada tempatnya mesti bermasalah. Ya. Karena apa ya, bahasanya dokter katanya ya, itu kan tubuh kita ini sudah saling melengkapi sebenarnya. Bahkan di dalam tubuh kita itu jebulane katanya ini diskusi dengan dokter-dokter, wis ana obatnya sendiri sebenarnya. Jadi Allah itu memberikan struktur tubuh bagi kita ini sudah sempurna sekali. Satu dengan yang lainnya itu sudah saling mendukung dan sudah saling menyempurnakan. Jadi ketika ada terjadi kesalahan, sakit, itu mesti ada bagian tertentu yang kita itu nggak imbang aja. Itu diseimbangkan sebenarnya katanya. Bahwa walau semua itu ya. Jadi gimana caranya ya, menyeimbangkan ini? Ya, maka ada bahasanya dokter itu karena pola makan, pola istirahat, ini ya, pola berpikir, pola ini. Nah ini yang ada beberapa yang akhirnya nggak ada satu keseimbangan. Monggo nanti ini ranahnya ilmu kesehatan ini yang paham ya. Itu ilmu kesehatan, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas di dalam dalil itu kita tidak boleh mendolimi diri kita sendiri. Yang terakhir tadi, bagaimana kita ini amanah terhadap apa yang ada di sekitar kita ini amanah.
Siapa mereka? Ya ada anak, ada istri, ada orang tua, ada kakak, adik, ada tetangga, ada tempat kerja kita. Ini amanah semua. Jadi jangan kita biarkan begitu saja. Maka termasuk anak-anak pondok itu kamar itu ya amanah. Turu resiki begitu ya. Lambi begitu, ada dikubah, tersep ini amanah ini. Istri kelambi lah, nanti aku kelambi ini jalui karena Gusti Allah kabeh kepingin lah kelambi orang itu. Nah ini kan, nah maka monggo Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah amanah-amanah yang kita harus jaga. Kita beribadah kepada Allah itu ada ukurannya, ada batasannya. Jangan kita berlebihan, nanti muspro ya. Karena terjadi hal-hal yang banyak sekali di masyarakat saat ini. Ya, beribadah kita kepada Allah, melupakan ketaatan melupakan amanah kita pada diri kita, pada lingkungan dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kaji hari ini. Karena ini Ustaz Iqbal juga belum bisa hadir beberapa waktu ini karena memang ya masih ada pemulihan daripada istri beliau, dan memang beliau baru menyatakan ya cukup repot juga ya setelah punya anak 3. Kemarin saya bilang, cuma repot Mas Iqbal. Kalau 3 insya Allah tidak, akhirnya 3 betul. Baca gitu 3, Ustaz Solih ngapusi. Gue naik 4 insya Allah. Aku ibadah itu. Bapak dan Ibu memang itulah ujian diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ujian kita itu masing-masing. Satu dengan yang lain tak bodoh semacam itu ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa berdoa, itu ada doa yang diajarkan Nabi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Itu kan doa ya, kita banyak doa. Kalau punya problem, punya apa itu yang kita kadang-kadang berat, kita minta solusi, itu doa aja. Allahumma la sahla, tidak ada sesuatu yang mudah illa ma ja'altahu sahla, kecuali Allah yang jadikan kemudahan itu. Wa anta taj'alul hasana idza syi'ta. Sebenarnya Allah saja yang menjadikan urusan yang sesulit apapun. Kalau memang Allah sudah jadikan mudah, ya mudah. Itu bagi Allah. Maka berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Sudah apa nggih? Oh, dulu pernah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri karena sudah syuruk. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.